Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai penentuan golongan dan periode dalam tabel periodik ya. Nah, biasanya kalau penentuan golongan, golongan dan periode dalam konfigurasi elektron itu, maka yang kalian lihat itu adalah kalau misalnya golongan itu dia dilihatnya dari elektron valensinya. Contohnya yang S2, SNS2, NP6, ND10 dan lain-lain gitu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya penentuan periode ini dia dilihat dari kulitnya. Kulit terluarnya. N-nya ya. Oke. Untuk golongan A, ya. Nah, untuk golongan A ini konfigurasi elektron yang menentukan golongan A ini hanya konfigurasi dari NS dan NP ya. Jadi konfigurasi dari S dan P itu masuk golongan A. Sementara untuk golongan B, dia dilihat dari ND ya. NS dan ND. Sorry, ND. Contohnya misalkan untuk golongan A, nah ini NS 1 ya. Artinya misalkan X ya, X NS1. Artinya unsur X ini berada di golongan 1A. Dia berada di golongan 1A. Kalau misalnya dia NS2, jadi golongan 2A. Nah, kalau misalnya ada NP1, maka NP ini, P ini, yang konfigurasi P ini ditambahkan dengan NS2 ya. Jadi dia termasuk golongan 3A. NS2, NP2 termasuk golongan 4A ya, dan seterusnya sampai 6. Nah, nih NS2, NP6 ya. Kan maksimal kan P, elektronnya maksimal 6 kan. Jadi dia termasuk golongan 8A. Oke. Nah, kemudian untuk golongan B ini ya, jika golongan B itu termasuk apa, itu konfigurasi elektronnya itu adalah D. Tapi D ini ditambahkan dengan NS. Oke. Contohnya misalkan NS2 N-1D1. Jadi dia termasuk golongan 3B. Sorry. 3B ya. NS2 N-1D2 termasuk golongan 4B. NS2N-1D3 termasuk golongan 5B ya. NS2N-1D4 ini nggak bisa ya. Ini salah ya konfigurasi elektronnya ya. Maka karena ini dia ND4 dan dia merupakan setengah reaksi, karena dia bukan setengah reaksi, karena dia tidak stabil, maka dia harus diubah menjadi setengah reaksi. Jadi NS 1 ND 5 ya. Dia termasuk golongan 6
B. Oke. Nah, untuk NS2N-1D 5 dan NS2N-1D6 dan NS2N-1D7. Oke. Jadi NS2N-1D5 jadi dia termasuk golongan 7. Ya, 7B. Nah, kalau dia D-nya 6, D-nya 7 dan NS2N-1D8 ya. Ini termasuk golongan 8B ya. Oke. Nah, sementara untuk NS1N-1D9, oke, karena dia NS1N-1D9, dia termasuk, kan sebenarnya nggak bisa karena dia tidak stabil. Sebenarnya nggak bisa karena dia tidak stabil. Maka NS2N-1D9 ya, kan dia nggak bisa, dia tidak stabil. Maka oleh karena itu dia harus diubah NS1D-N-1D10. Dia termasuk golongan 1B. Kalau misalnya NS2N-1D10, dia termasuk golongan 2B. Itu ya penentuannya ya. Contohnya misalkan ini Bapak punya unsur. Bapak hapus dulu ya. Bapak punya unsur fosfor 15P. Maka kita pertama tuliskan konfigurasi elektronnya, oke? 1S2, 2S2, 2P6 ya, 3S2 dan 3P3. Oke, kan 15 kan totalnya kan? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 3. Oke. Pertama kita lihat kulit telurnya itu apa? Nah, kulit telurnya itu yang kulit paling besar itu adalah di 3. Oke, kulit nomor 3. Maka unsur P ini termasuk di periode 3. Oke. Nah, dia karena di periode 3 kita tentukan periode 3. Kita tentukan dia golongan berapa. Nah, kita lihat. Dia ada 3P3 ya. Karena dia terakhirnya 3P3, maka ditambahkan ya. Jadi kan golongannya jadi yang 2 ditambah 3. Jadi 5. Jadi unsur fosfor ini jika dilihat di tabel periodik unsur, maka dia termasuk golongan, karena dia P jadi A ya, golongan 5A di periode 3. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Itu aja. Terima kasih.